sampai jam 11. Berkarya Silakan Altea. Yo. Udah berapa kali masuk sini, Pater? Iya, saya makanya silakan Mas. Iya, Pater, mau tanya masalah tadi kan yang di Yakobus 5 ayat 16 itu. Kalau menurut kitab suci, apa saja sih kriteria orang benar itu, Pater? Orang yang hidup dalam roh. Galatia 5 ayat ke-22. Galatia 5 ayat 22. Hidup dalam buah-buah roh itu. Baca dulu. Oh, buah-buah roh ya? Itu tusuk di telinga juga kan? Iya, ya Pater, semua. Sampai tulang belakang. Saya baca ya Pater, saya bantu. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ada 9 kriteria di situ, Altea. Bisa nggak? Iya, Pater. Paham, Pater. Kalau Berbeda dengan orang-orang yang hidup dalam buah-buah dalam kejasmanian. iya, Pater. Di ayat 18, ayat 19 sampai 21. Ya, Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, persideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Itu yang pertama, kriteria pertama. Harus bisa bedakan antara hidup dalam daging atau hidup dalam karunia roh, buah-buah roh, untuk mengatakan bahwa benar di hadapan Allah. Yang kedua, orang yang benar di hadapan Allah adalah melakukan perintahnya. Bantu dulu 1 Yohanes 3 ayat ke-7. Definisi orang benar di hadapan Allah adalah orang yang melakukan apa? Anak-anakku, Tapi penasaran dengan roh sama si cari dulu. Oke, silakan. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk ini, Barang siapa berbuat kebenaran, dia adalah orang benar. benar. Wah, baik, Pater. Terima kasih, Pater. Supaya benar di hadapan Allah. Di situ bab ayat berapa tadi yang kau baca? ayat 7 Pater 78. Coba 3 turun ke bab 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Ini jadi persoalan besar. Mau jadi benar di hadapan Allah tapi tidak melakukan Perintahnya. Itu yang pertama, benar hidup dalam buah-buah roh. Yang kedua, karena roh adalah kebenaran. Ini penting sekali. Yang kedua, melakukan semua perintah, melakukan yang benar supaya engkau menjadi orang benar. Orang benar. Karena itu yang dibutuhkan adalah Yakobus 1 ayat 22. Jangan hanya menjadi pendengar firman, melainkan menjadi pelaku firman. Yakobus 1:22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri.
Sebab jika Cukup. seorang Cukup. Saya mesti lihat rokok nih. Baik Pater, terima kasih Pater. Ya, jadi kriterianya sangat kuat ya, dan berat. Kasih yang pertama. Benar tidak kita sungguh-sungguh mencintai dan dicintai atau tidak? Ini jadi persoalan yang besar dalam hidup kita. Sungguh-sungguh melakukan perintah Tuhan, dan perintah paling nyata, yaitu perintah baru yang Tuhan berikan kita adalah perintah apa, Altea? Kasihilah sesamamu manusia. Hukum baru kuberikan kepadamu, kasihilah. Baik Pater. Memang kalau saya itu dalam menilai sesuatu ataupun hendak melakukan sesuatu itu saya memang mengacu kepada 9 buah roh tadi Romo. Bahwa apakah ada sukacita di dalam hatiku dalam melakukannya, apakah ada kesabaran. Tapi standar pertama dari buah roh adalah kasih. Betul Pater. Jangan lupa itu. Kasih itu, definisi kasih ada di 1 Korintus 13 ayat 4-7, biar bisa baca. Definisi kasih ada di 1 Petrus 4 ayat 8. Tidak mudah. Iya Pater. Tidak mudah. Jadi kasih itu bukan hanya didengarkan, tetapi juga harus dilakukan. Seperti yang dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 22. Jangan hanya menjadi pendengar firman, melainkan pelaku firman. Pelaku firman. Pelaku ini ada hubungan dengan apa? Perbuatan atau tidak? Pasti Pater, ada perbuatan. Ini jadi persoalan besar ya. Yakobus 2 itu omong tentang perbuatan ya. Kita bantu dari Yakobus 2 ayat 1. Enak sekali Yakobus 1 omong tentang pelaku firman dan pendengar firman. Yakobus 2 omong tentang bagaimana melakukan itu. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan Dengar, kita sebagai yang orang mulia, yang beriman. Sebagai orang yang beriman. Oke, lanjut. janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Janganlah iman itu diamalkan dengan memandang Muka. lanjut. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, "Silakan Tuan, duduk di tempat yang baik ini." Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, "Berdirilah di sana," atau "Duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku." Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Langsung ke 22-nya. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan, dan oleh perbuatan itu iman Disempurnakan. Makanya surat Yakobus itu mau dihilangkan oleh Luther karena menganggap bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh dia. Karena apa kata Luther? Pecca fortiter, credo fortium. Berdosalah sekuat tenagamu, percaya sekuat tenagamu, selesai. Loco caritatis ponemus fidem. Di tempatnya perbuatan kasih, gantikanlah itu dengan iman. Bayangkan.
Ya, baik Pater. Begitu Marte. Teman-teman, saya lagi 15 menit. Jangan dulu menaikkan banyak orang, cukup 2 orang ya. Saya harus pergi ke depan. Terima kasih Pater. Tadi terkait dengan asap rokok tadi, saya juga info aja Pater. Saya bantu terapiin orang Pater. Memang kalau saya itu dalam melakukannya, saya selalu mulai dengan doa juga dan ditutup dengan doa, dan kemudian memang saya menyerahkan itu kepada pertolongan dari Allah, bahwa apa yang saya sampaikan kepada para pasien itu adalah kesembuhan itu berasal dari Tuhan, bukan karena hebatnya asap rokok itu, bukan karena terapisnya, tapi semua hanya karena kemurahan Tuhan. Oke, silakan. Saya lagi 10 menit ya teman-teman. Lagi 5 menit saya harus ke sana. Silakan. Baik, tapi saya izin turun dulu Pater. Terima kasih Om Altea. Yuk, Semangat. thank you. Terapinya semangat. Thank you. Izin turun. Terima kasih.